Hari itu adalah hari pertama Dian di rumah Randy. Ketika malam hari tiba, Dian sedang berdiri di teras lantai rumah 2 Randy. Ayah Dian mendekatinya. Selama kepergian ayah, kamu harus menjaga sikapmu di rumah ini. Kamu harus ingat, kita hanya menumpang di sini. Kamu harus rajin membantu Tante Tia untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti bersih-bersih, memasak, dan yang lainnya. Jangan sampai kamu membuat mereka kerepotan mengurus kamu. Dan jangan sampai kamu berbuat ulah sehingga membuat mereka merasa malu. Dian kemudian memeluk ayahnya. Jangan khawatir ayah, Dian janji Dian akan menjadi anak yang baik. Dian akan mendengarkan apapun yang Tante Tia dan Om Riko katakan padaku. Ayah Dian kemudian membelai rambut anak semata wayangnya itu. Maafkan ayah nak, karena ayah belum bisa membahagiakanmu. Dian menghapus air mata ayahnya. Jangan bicara seperti itu ayah. Dian sudah sangat bahagia, karena ayah tak pernah sedikit pun melupakan tanggung jawab ayah terhadap Dian. Ayah sudah menjaga Dian dan merawat Dian selama ini. Sejak ibu pergi, ayah sudah menjadi ayah dan ibu bagi Dian. Dian sangat menyayangimu ayah. Ayah dan anak itu saling berpelukan. Randy yang baru saja keluar dari kamarnya melihat ke arah Dian dan ayahnya. Dia hanya melihat sebentar saja. Setelah itu Randy kemudian melanjutkan langkahnya menuruni tangga menuju lantai bawah rumahnya. Tidak lama kemudian, Randy kembali hendak masuk ke dalam kamarnya. Dia masih melihat Dian dan ayahnya masih berada di teras itu. Setelah itu, Randy akhirnya masuk kembali ke dalam kamarnya. Ayah Dian menunjuk bintang dan bulan yang berada di langit gelap. Setelah kepergian ayah besok, jika suatu saat kamu merasa rindu pada ayah dan ibumu, ataupun ketika kamu merasakan kesedihan, lihatlah ke langit. Pandanglah bulan dan bintang itu, lalu pejamkan matamu, dan sebutlah nama ayah dan ibu. Maka setelah itu, kamu akan merasa lebih baik. Dian pun mengangguk, lalu tersenyum sambil memeluk ayahnya. Ayah juga harus berjanji pada Dian bahwa ayah akan baik-baik saja di sana, dan harus cepat pulang untuk menemui Dian. Keesokan paginya setelah sarapan bersama-sama, ayah Dian pun pamit untuk berangkat ke Malaysia. Dia begitu sedih karena ayahnya benar-benar akan pergi ke negeri nan jauh di sana. Dia terus menangis dalam pelukan ayahnya, sehingga membuat semua orang yang berada di situ pun menangis, terkecuali Randy yang berdiri tak jauh dari mereka. Ayah Dian terus memberi pesan kepada Dian agar selalu menjaga dirinya dan menjadi anak yang baik. Ayahnya pun terus mencium kening dan membelai wajah anaknya itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara klakson mobil yang bertanda bahwa kini tiba saatnya ayah Dian berangkat, karena mobil yang berada di luar itu adalah mobil yang akan mengantar ayah Dian ke bandara. Begitu berat rasanya melepaskan pelukan Dian dari ayahnya. Begitu pula sebaliknya. Begitu berat ayah Dian melepaskan pelukannya. Namun,
Mama dan Papa Randy menguatkan keduanya. Dian sayang, Ayah Dian akan baik-baik saja di sana. Kamu tidak perlu merasa cemas. Yang penting, di sini Dian belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak yang baik. Ayahmu pasti akan senang dan bangga. Iya kan? Kata Mama Randy pada Dian dan juga ayahnya. Lalu Papa Randy pun berkata, iya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan anakmu. Dia akan baik-baik saja di sini. Kami akan menjaganya sama seperti kami menjaga Randy. Setelah itu akhirnya ayah Dian pun berangkat. Dian yang melihat kepergian ayahnya terus menangis dalam pelukan Mama Randy. Kurang lebih 1 jam setelah kepergian ayah Dian, Mama Randy kemudian berkata pada Dian, sayang, hari ini Tante akan mendaftarkan kamu di kampus Randy. Kamu setuju kan? Dian menghapus air matanya. Tapi Tante, kuliah itu pasti butuh biaya banyak. Bagaimana Dian? Dian belum menyelesaikan perkataannya. Mama Randy kemudian berkata sambil menggenggam kedua tangan Dian. Sayang, kamu tidak perlu memikirkan masalah biaya. Biar Tante yang urus semuanya. Yang terpenting, Dian kuliah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kelak Dian akan menjadi orang yang sukses dan menjadi kebanggaan ayah Dian. Saat Dian dan Mama Randy masih berbicara di sebuah kursi yang terletak di ruang keluarga, Randy kemudian terlihat menuruni tangga sambil membawa tas ransel di punggungnya. Mamanya melihatnya langsung berkata, Randy? Randy kemudian menghentikan langkahnya. Randy tak berkata apapun. Mamanya kemudian kembali berkata, sayang, kita akan pergi bersama-sama kan? Randy melihat jam tangannya. Randy sudah telat, Ma, kata Randy pada mamanya. Mama Randy kemudian kembali mendekati Dian. Sayang, ayo ambil semua berkas-berkasmu. Kita berangkat sekarang. Dian kemudian berlari memasuki kamarnya dan mengambil berkas sebagai persyaratan untuk mendaftar. Sementara Randy terlihat gelisah menunggu Dian dan mamanya yang tak kunjung datang. Randy kemudian memutuskan untuk berangkat seorang diri. Namun baru beberapa langkah kakinya berjalan, mamanya dan Dian berlari menyusulnya. Saat dalam perjalanan menuju ke kampus Randy, Dian terus memperhatikan Randy yang berjalan di hadapannya. Sesekali Mama Randy membuyarkan pandangannya ketika Mama Randy mengajaknya berbicara. Namun ketika Mama Randy tak lagi mengajaknya bicara, Dian secara diam-diam kembali memperhatikan Randy yang berjalan begitu cool dan terlihat begitu tampan. Kulitnya yang putih bersih terlihat merah terkena sinar matahari pagi itu. Ketika tiba di kampus Randy, Dian terlihat begitu heran melihat kampus Randy begitu besar dan luas. Ini kampus, mall, atau istana sih? Kata Dian dalam hati. Randy kemudian menghentikan langkahnya dan mencium tangan mamanya. Randy langsung ke kelas ya, Mah? Kata Randy pada mamanya. Iya sayang, pergilah dan hati-hati ya.
Mama dan Dian langsung ke kantor. Doakan agar Dian diterima di sini. Jadi, kalian bisa satu kampus deh. Randy tak menanggapi perkataan mamanya. Bahkan dia tak melirik Dian sedikit pun. Setelah kepergian Randy menuju ke kelasnya, Mama Randy mengajak Dian untuk berjalan menuju kantor. Tante, kampus Randy besar sekali ya. Pasti sekolah di sini bayarnya mahal. Dan yang pasti, orang yang sekolah di sini adalah orang kaya. Mama Randy tersenyum. Tidak sayang, tidak semua orang kaya sekolah di sini. Ada juga yang mendapatkan beasiswa karena berprestasi. Seperti anak Tante Randy. Tante sama sekali tidak membayar sepersen pun, karena Randy anak yang berprestasi. Tetapi justru sebaliknya, terkadang karena Randy membawa nama baik kampus ini, Randy diberi uang. Namanya uang pendidikan. Jadi uang itu bisa Randy gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah. Mendengar perkataan Mama Randy tentang anaknya, Dian semakin merasa malu karena dia merasa dia bukan anak yang pintar. Wah, Randy memang benar-benar luar biasa. Dia bisa kuliah di tempat seperti ini tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Bahkan, dia yang diberikan uang untuk membeli perlengkapan kuliahnya. Wah, hebat sekali dia. Sekali tampan, dia juga berprestasi. Pantas saja, Tante Tia dan Om Riko sangat menyayanginya.